coba kita bahas ini. Karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya. Sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini, video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia, Jokowi, itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini bulungan SMA top ya. Gita cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Oh ya, ini karena ini ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40, melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana. Tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Oke ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tak ambil ijazahku dulu, ujar Joko. Setelah duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih, lihat. Nomor seri ijazah saya itu 008106. Bukan 008112.
seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Saya rasa itu saja sudah cukup membuktikan, ujar Joko. Setelah berhasil mengonfirmasi Joko Wahyudi, tim kompas.com kemudian bertandang ke SMA 6 Surakarta, Senin. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 SMA 6 Surakarta pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Jadi nomor seri ijazah 008112 itu memang punya Pak Jokowi, bukan punya orang lain, ujar Munarso, ya. Kemudian pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi, mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Saya berbicara berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Jadi semua dokumen tentang Pak Jokowi benar, sah, lanjut dia, ya. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik teman-teman, yang dimana kita melihat suatu polemik tentang ijazah Pak Jokowi yang masih menjadi sorotan publik teman-teman, ya. Dan dalam hal ini teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh Bapak ini ya tentang kasus ijazah Pak Jokowi, ya dia menyampaikan bahwa ya Pak Jokowi ya memang dari ijazahnya sudah bermasalah teman-teman, atau ya ijazahnya tersebut ya bukan punya dia atau hasil dari manipulasinya teman-teman. Nah, pernyataan seperti itu teman-teman yang menuai kontroversi atau menuai ya kritikan dan juga sorotan publik teman-teman dari pernyataannya tersebut. Dan bahkan masyarakat Indonesia juga mereka sudah tahu dan mereka juga sudah telusuri tentang ya ijazah Pak Jokowi ini sejauh ini, dan mereka sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita melihat dalam hal ini Pak Jokowi, kita melihat ya bagaimana dia ya untuk ya membodoh-bodohin masyarakat Indonesia di dalam hal ini teman-teman. Ya, tetapi masyarakat Indonesia tidak mau lagi dibodoh-bodohi Pak Jokowi. Ya, karena mereka sudah mulai yang melihat dan juga sudah mulai percaya dengan fakta-fakta yang sudah ada teman-teman dari tim Roy Suryo dan juga orang-orang yang mengusut tuntas tentang ijazah Pak Jokowi ini. Nah, ini sekarang teman-teman masyarakat Indonesia lagi menunggu ya hasil dari klarifikasi Pak Jokowi tentang ijazahnya, atau mereka juga menanti ya pernyataan dari Pak Jokowi tersebut tentang ya ijazahnya. Ya karena selama ini Pak Jokowi ya seakan-akan sudah membohongi masyarakat Indonesia dalam kasus ijazahnya ini teman-teman. Tapi tentu dalam hal ini ya ini semua ya belum pasti teman-teman, karena Pak Jokowi belum menunjukkan ijazahnya asli. Nah, tetapi dalam kasus seperti ini teman-teman, kita melihat bahwa ya semakin hari semakin diselidiki atau ditelusuri tentang ijazahnya ini, maka akan terlihat ya atau semakin terlihat jelas tentang ijazah asli Pak Jokowi ini teman-teman. Nah, tetapi di dalam hal ini masyarakat mengatakan bahwa ya tinggal menunjukkan ijazahnya saja sudah cukup teman-teman, dan bahkan ya masalahnya bisa terselesaikan dan tidak ada lagi permasalahan yang dibesar-besarkan. Nah, tentu di dalam hal ini teman-teman kita melihat bagaimana komentar-komentar dari masyarakat Indonesia melihat atau menanggapi cuplikan video ini. Ya kita bacakan bersama-sama. Dikatakan hanya hukuman Tuhan gak bisa dilawan, tunggu aja pasti terbukti sebentar lagi. Nah teman-teman, di dalam hal ini masyarakat Indonesia sudah begitu kecewa dengan Pak Jokowi, atau mereka sudah ada penyesalan kepada Pak Jokowi. Ya selama ini mereka memuji-muji Pak Jokowi, dulu mereka mau
membela-bela Pak Jokowi, bahkan mereka membangga-banggakan Pak Jokowi, tetapi ternyata ya orang yang mereka sanjung-sanjung itu teman-teman akan mengecewakan mereka. Nah, ini termasuk di dalam hal ini kasus ijazah Pak Jokowi ini teman-teman. Karena kenapa? Karena ya mereka sudah memilih Pak Jokowi menjadi ya Presiden Republik Indonesia ini 10 tahun teman-teman ya, 10 tahun ya Pak Jokowi memimpin bangsa ini. Tapi masyarakat juga mau tahu ya tentang kasus yang saat ini masih berkepanjangan teman-teman dalam ditelusuri oleh tim Roy Suryo. Nah, dikatakan di sini teman-teman ya, wah dosanya Mulyono terlalu banyak, kesalahannya maka segera tangkap untuk menjaga nama baik bangsa ini. Nah, teman-teman, di dalam hal ini masyarakat Indonesia ya mereka memberikan kritikan kekecewaan, bahkan kritikan pedas kepada Pak Jokowi karena sejauh ini Pak Jokowi masih ya tidak mengungkap ya kebenaran dari ijazahnya tersebut teman-teman. Nah, dikatakan di sini teman-teman jangan berharap akan terungkap kasus ini karena penegak hukum masih dapat disuap dengan uang. Dikatakan di sini dinasti Jokowi bentar lagi juga dapat hukuman yang setimpal alat itu tidak tidur. Jokowi bisa mempermainkan ya hukum di negeri ini, hukuman dunia, tapi hukuman akhirat gak bisa berlindung termasuk terjok-joknya, termul-mulnya. Dikatakan di sini polemik yang sudah hal ini jadi riwet disebabkan penegak hukum tak mampu menghadirkan ijazah asli di meja hakim. Ini terjadi karena hukum terkontaminasi politik. Dikatakan di sini, kenapa sih masalah ijazah Jokowi kok nggak bisa selesai? Ada apakah rakyat awan ya pusing, awam ya pusing kayak nggak ada penegak hukum? Sampai kapanpun kebohongan pasti ketahuan, dan sampai kapanpun pembohongan akan diadili dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, di dalam hal ini kita melihat kasus Pak Jokowi ini yang sudah beredar dan juga sudah ya tersebar di mana-mana teman-teman tentang ya apa yang terjadi dalam ijazahnya ini. Dan di dalam hal ini teman-teman tidak akan pernah berhenti ya masalah ini, dan selesai masalah ini kalau tidak ada bukti ya atau asli nyata dari Pak Jokowi, ijazah aslinya itu teman-teman. Hanya itu yang bisa menjawab semua ya apa yang telah dituduh kepada Pak Jokowi ini teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman ya sampai ketemu di